Nah, apa arti bapak bangsa menurut lo? Mengayomi, menyemangati, menasehati, mempersatukan. Itulah Bapak. Bapak itu bisa dikatakan Bapak bukan hanya dengan apa yang dia lakukan, tapi juga dinilai dari apa yang dia ucapkan. Nah, Bapak Amin Rais yang saya rasakan saat ini, semuanya salah di mata dia. Padahal kalau dia sangat-sangat menyadari, karena adanya dia, bangsa ini jadi bangsa yang baru. Dan itu melebihi dari hanya kapasitas presiden. Betul sekali. Nah, kenapa jadi begini sekarang? Tidak mencerminkan lagi seperti dulu. Artinya, tolong tanya kembali apa yang telah diperbuat benar-benar karena bangsa ini, atau hanya karena bungkusnya aja. Ya harusnya seperti yang gue bilang tadi, awal itu menentukan akhir, diakui atau tidak. Sekali lagi ku ucapkan, awal itu menentukan akhir. Dari tiap diri kita ini akan diantarkan Tuhan menurut niat hati yang sesungguhnya. Sepintar apapun kita membungkus niat kita dengan apapun, pada akhirnya akan terlihat yang sebenarnya. Yang gue rasain dia banyak sakit hati saat ini. Banyak kebencian. Dan yang gue rasain juga, dia banyak dikelilingi tukang kompor. Mayoritas orang di sekelilingnya tukang kompor. Jasanya buat bangsa ini banyak. Nah, harusnya dia duduk manis, memberi nasihat, memberi semangat. Benar-benar jadi seorang bapak. Benar-benar jadi seorang bapak, menyemangati anak-anaknya. Agar apa yang telah dia buat diteruskan menjadi baik. Nah, kalau sekarang penuh dengan kebencian menurutku. Penuh dengan marah. Semua salah. Dan selalu bilang ada kekuatan besar yang menghalangi. Dan tidak di pemerintahan saat ini aja. Selalu bilang seperti itu. Dia yang menyatukan Indonesia. Dia yang memberi semangat. Dengan ucapan sekelas dia, dengan ucapan orang sekelas dia, lebih power, ada kekuatan besar yang menghalangi dia, ada kekuatan besar yang tidak ingin dia maju. Itu kan akhirnya menghasilkan asumsi dan opini yang bisa membuat terpecah belah lah bangsa ini.
Karena yang berucap itu sekelas dia. Sekelas dia. Yang diakui atau tidak, banyak yang dia perbuat buat bangsa ini. Artinya apa yang dia ucapkan sangat mudah untuk Mempengaruhi. ya kita percaya gitu. Iya. Dan orang-orang seperti begitu, siapapun itu. Itulah yang aku maksud, awal menentukan akhir. Yang tidak disadari oleh tiap manusia di muka bumi ini satu. Bahwa setiap saat hidup kita ini ada saksi yang tidak terlihat. Makanya semuanya sesuka perutnya aja ngomong. Tidak usah berbuat banyak buat Indonesia. Kalau pada akhirnya caci maki yang keluar. Tidak usah berbuat banyak buat bangsa ini. Kalau pada akhirnya jadinya semuanya salah. Ada dua yang selalu diucapkan umat manusia. Kalau secara bangsa ada bahasa nasionalisme. Arti dari nasionalisme itu, apapun yang dia perbuat buat bangsa ini, dia tidak peduli respon dari bangsa itu sendiri. Yang penting di otaknya, yang penting di hatinya, Indonesia ini maju. Mau dipuji atau tidak, dia tidak peduli. Itulah nasionalisme. Tapi kalau misalkan dengan kenasionalismean itu, dengan perbuatan besar buat Indonesia ini, dan akhirnya melahirkan kekecewaan, bahkan kebencian, akhirnya berkata sesukanya, yang pada akhirnya kalau orang tidak punya pendirian yang kuat bisa porak-poranda, itu bukan nasionalisme. Yang kedua, yang sangat sering diucapkan oleh banyak manusia di muka bumi ini, terutama umat Islam, lillahi ta'ala itu artinya kebaikan apapun yang dia lakukan, dia tidak peduli apresiasi manusia. Mau disudutkan oleh manusia, mau dicaci maki oleh manusia, mau direndahkan oleh manusia, mau tidak dinilai oleh manusia, dia tidak peduli. Karena perbuatannya murni karena Tuhannya. Itu lillahi ta'ala. Nah, kalau pada akhirnya tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia ini selalu berkata ada kekuatan besar, rezim ini tidak benar, rezim itu tidak benar, itu bukan bapak bangsa. Berarti diakui atau tidak, apapun yang telah diperbuat buat Indonesia ini karena ada maunya. Bungkusnya aja kata-kata baik, dan bungkusnya saja agama. Karena yang seperti kupahami tadi, nasionalisme itu punya niat, pikiran, dan tingkah laku baik buat kemajuan Indonesia ini di hatinya. Yang penting Indonesia ini maju. Apapun penilaian setelah itu dia tidak peduli. Tingkat tertinggi lagi, lillahi ta'ala, karena Allah. Orang-orang yang murni karena Allah, mulutnya tidak penuh dengan caci maki, mulutnya tidak penuh dengan
dengki. Nah ini yang terjadi kan seperti itu. Nanti ngomong begini, nanti ngomong begitu. Bapak keluarga berarti bapak yang punya anak-anak di ruang lingkup keluarga. Bapak bangsa, bapak yang punya anak-anak di ruang lingkup negara. Dan kalau benar-benar seorang bapak, yang penting bagaimana anak-anaknya maju. Kalaupun salah, keluarkanlah wibawa seorang bapak. Munculkanlah karisma seorang bapak. Itu. Penuh. Dan banyak itu terjadi. Kita ini terlalu gampang berucap. Perbuatan yang melahirkan kekecewaan di hati. Perbuatan yang melahirkan kebencian. Perbuatan yang akhirnya melahirkan caci maki yang keluar dari mulut. Itu perbuatan yang didasari karena pingin dilihat dan dinilai. Dan karena ada maunya. Dan hampir semuanya tuh karena ada maunya. Kadang-kadang aku bingung, apa yang dikejar manusia? Seolah-olah hidup itu selamanya. Seolah-olah nanti kelak tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Aku sangat amat kagum dengan Bapak Amin Rais, sejujurnya. Secara pribadi dengan tegas kukatakan, kecewa aku melihatnya. Bukan benci ya. Saya tidak benci. Kecewa. Dia cerdas. Pak Amin Rais itu manusia yang cerdas. Manusia yang menggabungkan religius rasional. Ngerti lah kalau yang mendengar apa itu religius rasional. Keyakinan dan logika. Kata hati dan logika. Religius rasional. Nah kenapa jadi begini sekarang? Kalau yang namanya bapak mempunyai 5 anak. Bapak yang benar itu jadi penengah. Bukan malah ucapan bapak itu menjadi mengadu domba. Menjadi salah menyalahkan. Tidak pantas seorang dia. Ada ucapan yang baru-baru ini. Bilang ke Pak Presiden Jokowi. Bahwa Pak Presiden Jokowi ijazah palsu. Seorang sekapasitas dia. Yang cerdas, profesor, doktor, haji lagi. MA. Masa repot-repot bilang ijazah palsu. Kalaupun iya, tidak harus dia yang berucap seperti itu. Kemana wibawanya? Kenapa dia berucap seperti itu?
Karena dia itu salah satu pribadi yang berpengaruh dulunya. Dulu. Sekali lagi ku ucapkan, nasionalisme itu niat, ucap, dan tingkah laku buat kebaikan bangsa ini. Dipuji, direspon atau tidak, diapresiasi atau tidak peduli. Yang penting bagaimana Indonesia ini maju. Lebih maju dari sebelumnya. Lebih cerdas dari sebelumnya. Lebih keren dari sebelumnya. Itulah nasionalisme. Tapi kalau apapun respon yang melahirkan kekecewaan, itu bukan nasionalisme namanya. Yang tertinggi lagi, lillahi ta'ala itu tidak peduli apapun tanggapan manusia. Tidak peduli apapun tanggapan, apapun respon manusia. Karena hati niatnya hanya untuk Tuhannya. Itulah lillahi ta'ala. Kalau masih sakit hati, kalau masih kecewa, kalau memaki-maki, menyala-nyalakan, bukan lillahi ta'ala itu.